Selamat pagi. Halo Pak Jes, maaf mau tanya. Nah, ini komennya Pak siapa ini? Maman Mans, Maman Mans ya. Saya dan istri saya baru 3 hari mengikuti pola makan yang diajarkan Pak Jes. Wah ini keren. Kalau Bapak sudah mengambil keputusan untuk mengikuti pola makan itu, berarti Bapak udah siap hidup sehat. Swear. Ya, berarti dengan cara tidak sarapan dan tidak makan malam, Anda sudah memutuskan untuk menjadi manusia yang sedikit makan. Ya, sedikit makan akan menjadikan Anda jauh lebih sehat ketimbang orang-orang yang lain. Itu komitmen hidup yang sangat luar biasa, ya. Tetapi di hari kedua dan ketiga ini badan saya terasa demam. Demam itu bukan penyakit, Pak, tapi sinyal tubuh untuk Bapak ini memperhatikan tubuh Bapak. Istirahat. Ya, dan kepala agak pusing. Pusing itu juga bukan penyakit. Nah, manusia ini punya problem, dikit-dikit obat. Itu karena apa? Karena sudah terinstall, ya terdoktrin dari kecil. Dikit-dikit obat. Dari kecil dari mana itu? Ya itu kamu anakmu lahir aja kan kamu imunisasi itu. Ya sehingga terdoktrin seumur hidupnya punya masalah dikit OBAT, masalah dikit OBAT. Pusing, pilek, mules itu bukan penyakit, tapi kode tubuh sedang membuat sebuah regenerasi dalam selnya. Kode tubuh di mana tubuh butuh apa itu? Tindakan dalam diri kita. Satu hal yang kamu harus pelajari ya, semua hal di dalam kehidupan ini judulnya adalah adaptasi. Semua hal dalam kehidupan ini judulnya adalah adaptasi. Kalau Anda bisa mengadaptasikan tubuh Anda, diri Anda, pekerjaan Anda, maka hasilnya, imbal hasilnya pasti akan sesuai dengan adaptasi yang kamu kerjakan. Ya, jangan pernah percaya di dalam dunia ini yang namanya keahlian. Jangan pernah percaya dengan dunia ini yang namanya bakat. Bakat, keahlian itu tidak ada. Demikian juga dengan yang namanya kesehatan. Karena apa? Karena segala sesuatu dibutuhkan di dalam adaptasinya. Saya terbiasa di panas, ya Jakarta panas. Saya pindah ke Batam, panasnya luar biasa. Saya pindah ke Riau, panasnya luar biasa. Nah kemudian tahun 2008 saya harus pindah ke Bandung, di Lembang. Dan karena pekerjaan saya full di wilayah itu. Dan apa yang terjadi? Ya dari panas, Jakarta pindah ke Batam nggak ada masalah. Saya biasa hidup tanpa baju. Panas, blotir orang Jawa bilang. Pindah ke Riau, nggak ada masalah. Pindah ke Jakarta, nggak ada masalah. Kenapa? Karena saya biasa dengan panas. Gitu. Tapi pindah ke Bandung, ke Lembang, zaman itu 2008 masih bisa sampai minus 13 zaman itu 2008. Ya, bukan minus, derajatnya di 12, 16, bahkan pernah di 9 itu di Lembang. Dan apa yang terjadi? Saya mengalami buang air. Waduh, mangsur, buang air. Sampai berat badan saya turun 8 kilo lebih zaman itu, ya. Karena apa? Karena menyesuaikan. Dan saya disuruh minum OBAT itu. Minum obat supaya enggak masuk 1 hari bisa mangsur sampai 5 kali, 10 kali, ya. Selama 3 bulan full, itu. Mangsur. Apa yang dimakan keluar, rusak lambung ini. Pencernaan saya. Hawa dinginnya. Kayak gitu. Di Lembang, betul-betul di Lembang itu. Saya mengalami perubahan itu. Dan apa yang terjadi ketika saya menyesuaikan diri? Ya, saya hanya minum Oralit waktu itu. Belum tahu beginian, belum tahu racikan makcin, belum tahu apa-apa. Ya, enggak terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan racikan makcin gitu. Oralit saya minum. Minum air terus, minum air gitu. Minum suplemen. Ini suplemen saya Royal Jelly sama propolis itu. Suplemen saya yang saya minum waktu itu, ya. Royal Jelly propolis 1 hari bisa habis setengah botol minum suplemen itu. Terus per 1 jam minum. Karena apa? Karena takut kekurangan cairan. Gitu. Minum terus.
Dan lewat 3 bulan, sampai detik ini dari tahun 2028, saya tidak ada masalah tinggal di tempat dingin apapun. Ya, di Lembang tidak ada masalah. Kenapa? Karena bisa menyesuaikan. Gitu. Manusia, jangankan lokasi ya, jangankan lokasi. Kamu kerja pun, apa keahlianmu kerja? Ketika kamu pindah kerja, kamu harus menyesuaikan diri lagi dari nol mulainya. Nah, itu yang disebut kamu punya pengalaman hidup. Gitu. Ya, apalagi kalau cuman nggak makan terus kemudian kena nggak ikut saran saya tidak sarapan dan tidak makan malam terus mengalami pusing terus kemudian badan demam, ya itu wajar, itu nggak ada masalah. Ya tidak ada masalah, tinggal diikutin aja. Nah, biasanya orang-orang karena mengalami seperti ini, wah berarti saya tidak cocok, wah berarti saya tidak boleh. Bukan, kamu tidak berani untuk menghadapi hidupmu dengan adaptasi di hal baru, itu yang betul. Otak kita itu punya neuron, ya, neuron otak. Neuron otak kita itu banyak yang ngambang, itu neuron otak kita itu. Kenapa neuron otaknya ngambang? Ya karena tidak nyambung. Neuron otaknya tidak nyambung. Bentar, tak tunjukin. Ini Jess, kamu boleh buka di YouTube saya. Ya, YouTube saya. Namanya Effendi Laran Seduh, Racikan Mak Jin. YouTube Racikan Mak Jin. Tak tunjukin ini. Nah, kamu nanti bisa tahu informasinya. Ya. Nah, nah, Jess. Ini kok kayaknya sedih banget ini ya. Nah, kamu belajar nih, YouTube saya nih, ya. Linknya kalau nggak tahu minta sama Mbak Vira. Berapa saya dibayar? Ya, di otak kita itu ada yang namanya synapse, ya, neuron otak. Celah otak itu namanya synapse. Ketika otakmu, neuron otakmu di sini mau nyambung begini, dia harus melewati celah synapse. Nah, itu nanti kamu dengerin langsung di VT saya di YouTube. Ya, celah synapse, tek begini. Nah, untuk melewati celah synapse ini, itu kamu butuh pengulangan. Dan itu yang membuat orang, ketika dia berhasil, disebut orang lain, kamu punya bakat. Ya, anak kecil itu paling gampang. Ketika umur 7 bulan di dalam kandungan, neuron otaknya mulai keluar. Tapi tidak ada yang nyambung. Ya, tidak bisa ngomong, tidak bisa bergerak, tidak bisa megang, tidak bisa apa. Neuron otaknya. Neuron otak yang paling pertama nyambung itu nangis. Yaitu neuron otak pertama ketika nyambung itu. Sehingga ketika bertumbuh, anak itu mendengar ya didikan ibunya, larangan ibunya, terus kemudian apa yang dilakukan oleh sekelilingnya. Nah, dia neuron otaknya mulai mencari sambungan itu. Nah, sambungan itu harus dibiasakan. Contoh, kamu ngajari anakmu ngomong mama, papa, butuh berapa lama? Nah, itu butuh neuron otak itu sampai nyambung sehingga muncul kalimat mama, mama, apa, papa. Itu neuron otak yang disambungkan sama situasi dan kondisi lingkungan orang-orang sekelilingnya. Gitu. Nah, sama seperti ketika kita dewasa seperti ini, mencoba hal baru, Anda pasti diperhadapkan dengan sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman, membuat Anda tidak nikmat, membuat Anda mundur. Tapi pilihan Anda mau maju atau mundur, karena semuanya ada dalam diri Anda, gitu ya. Karena apalagi pengen sehat, wah enggak gampang. Karena apa? Karena kebiasaan tahunan buka mata, buka mulut yang dimakan jajanan, buka mata, buka mulut yang dimakan cemilan, buka mata, buka mulut yang dimakan nasi, buka mata, buka mulut yang dimakan gula. Sehingga diajari untuk mengabaikan hal-hal yang menjadi makanan sehat kita. Bahkan dilarang-larang, nggak boleh makan telur, nggak boleh makan daging. Nah, itu kesempatan-kesempatan kamu untuk berubah. Nah, keputusannya ada di dalam dirimu sendiri. Ya,
YouTube-nya Effendi Laran Seduh.